Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. NIM saya 2001302098. Saya mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya semester 5 kelas A. Saya di sini akan membuat sebuah video review tentang teknologi terkini, yaitu Live Fidelity atau LiFi. Adapun video ini saya buat untuk menyelesaikan nilai tugas praktikum mata kuliah Revolusi Industri Digital. Baik, supaya tidak memakan waktu banyak, kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Sebelum meranjak ke materi LiFi, kita harus mengenal apa itu Wi-Fi. Baik, Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data frekuensi yang digunakan oleh teknologi Wi-Fi. Berada pada spektrum 2,3 GHz. Dengan menggunakan Wi-Fi, kita dapat mengakses internet dengan cepat. Baik, mungkin di kalangan semua sudah mengetahui apa itu Wi-Fi, karena di mana-mana sudah terdapat Wi-Fi. Kita sangatlah bergantungan dengan Wi-Fi, yaitu internet. Dengan adanya Wi-Fi, kita dapat mengakses internet dengan cepat. Baik, lanjut. Sebelum meranjak ke materi selanjutnya, mari kita ketahui tentang sejarah singkat apa itu dimunculnya Wi-Fi. Baik, Wi-Fi ditemukan dan pertama kali dirilis untuk umum pada tahun 1997 ketika sebuah komite bernama 802.11 dibuat. Hal ini mengarah pada pembuatan IEEE 802.11 yang mengacu pada serangkaian standar yang menentukan komunikasi untuk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Kemudian hal ini berlanjut pada pembuatan spesifikasi dasar untuk Wi-Fi yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan 2 Mbps secara nirkabel antar perangkat elektronik. Hal ini memicu pengembangan peralatan prototipe atau yang kita kenal sebagai router untuk memenuhi IEEE 802.11 hingga pada tahun 1999 Wi-Fi mulai diperkenalkan untuk digunakan oleh konsumen rumahan. Berikut sejarah singkat dari munculnya Wi-Fi. Lanjut ke materi inti di video ini, yaitu apa itu LiFi. Jadi, LiFi adalah salah satu teknologi nirkabel yang memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan Wi-Fi, yaitu teknologi nirkabel dua arah dengan kecepatan tinggi. Definisi LiFi atau Live Fidelity merupakan sistem pada teknologi komunikasi nirkabel dua arah yang memiliki kecepatan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan Wi-Fi. Teknologi komunikasi nirkabel ini ditemukan pertama kali dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Universitas College dan Universitas Oxford dengan menggunakan media cahaya untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi, kurang lebih 100 Gbps per detik. Perbedaannya dengan Wi-Fi adalah teknologi ini tidak menggunakan frekuensi radio konvensional, tetapi menggunakan gelombang cahaya. Baik, untuk lanjut ke materi selanjutnya, supaya lebih bisa memahami apa itu LiFi, mari kita tonton sebuah video dari YouTube CNN yang menjelaskan apa itu Wi-Fi.
Jika selama ini Wi-Fi yang kita gunakan menghantarkan koneksi internet melalui gelombang radio, kini ada sebuah perusahaan produsen lampu yang mengembangkan teknologi penghantar koneksi internet melalui gelombang cahaya. Teknologi ini disebut Li-Fi. Apa keunggulan serta kelemahannya? Simak liputan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan paket data dari operator seluler, seringkali kita terkoneksi dengan internet menggunakan Wi-Fi. Berkat perkembangan teknologi, kini kita bisa menikmati koneksi internet dengan teknologi Li-Fi. Li-Fi adalah singkatan dari Light Fidelity. Istilah Li-Fi diciptakan oleh Profesor Harold Haas dari Universitas Edinburgh, Skotlandia. Li-Fi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya sebagai pengganti gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi. Salah satu keunggulan Li-Fi adalah koneksi internet yang lebih cepat. Saat ini sebuah perusahaan elektronik asal Eropa mengklaim koneksi Li-Fi mereka sanggup mencapai 30 MB per detik. However, with Li-Fi, it's completely different. It's an empty highway. You can speed as much as you can and as you want. As such, today, through our light points, we can provide this internet connections that it could be very fast and very stable. You get it just by standing under the light. And as such, it's also very safe because, with Wi-Fi, you can be easily to a certain extent, easy or not so easy hacked, right? You can be hacked by simply your neighbor or you can be hacked by a professional. But however, with Li-Fi, whoever might ever try to think of hacking you has to be standing next to you because he has to be also under the light point to get the same internet connection. Untuk mendapatkan koneksi internet, diperlukan sebuah dongle yang memiliki sensor sebagai receiver. Alat ini berfungsi untuk menangkap koneksi internet yang dipancarkan melalui lampu LED khusus. Lampu LED ini memiliki driver yang berbeda dengan lampu LED biasa, serta dikoneksikan juga dengan sebuah router internet. Selama dongle terkena sinar, maka koneksi internet tidak akan terputus meskipun posisi dongle tidak persis di bawah lampu atau intensitas lampu dikurangi. Secara sejarah, pada tahun 1990, gelombang cahaya ini sering digunakan untuk menggunakan transmisi data antar gedung. Ada permasalahan pada saat kejadian hujan, di mana transmisi gelombang cahaya ini akan terbiaskan sehingga transmisi datanya ada kemungkinan tidak sampai pada tujuannya. Perkembangan berikutnya untuk penggunaan cahaya ini adalah untuk ruangan tertutup, sehingga kemungkinan terbiaskan sangat kecil. Ada keunggulan masing-masing dari menggunakan gelombang radio ataupun gelombang cahaya. Gelombang radio dapat menembus sekat-sekat yang bersifat masif. Tapi ada kerugiannya, ada kemungkinan terkena interferensi dari gelombang radio lain sehingga kecepatannya akan menurun. Kecepatan Wi-Fi pada saat ini dapat mencapai ratusan Mbps. Sedangkan untuk Li-Fi, karena dia pada saat ruangan tertutup dan tidak dapat menembus sekat-sekat yang bersifat masif, jadi ada kemungkinan interferensinya sangat rendah. Dan kecepatannya dapat mencapai gigabit per detik atau ribuan megabit per detik. Selain itu, karena masih menggunakan dongle, Li-Fi saat ini baru bisa digunakan untuk laptop. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Li-Fi bisa diaplikasikan pada smartphone. Danang Wisanggeni, Jakarta. Demikian sebuah video yang menjelaskan apa itu Li-Fi. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu teknologi Li-Fi dengan demikian memegang solusi untuk berbagai kekurangan sistem komunikasi nirkabel berbasis radio. Ini memiliki jangkauan yang luas dari aplikasi. Ini juga mendukung lingkungan hijau karena menggunakan komunikasi cahaya terlihat untuk transmisi data, yaitu tidak berbahaya dan tersedia di mana-mana. Jadi, jika ide dan teknologi Harold Haas digunakan secara praktis, setiap bohlam LED dapat digunakan sebagai hotspot atau Li-Fi untuk mengirim dan menerima data nirkabel. Dan banyak sekali keuntungan menggunakan Li-Fi. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu tidak mudah untuk diretas. Karena bila kita menggunakan Wi-Fi yang gratis, yang free di kalangan umum, itu dapat
sekali atau mudah sekali peretas memasuki jaringan kita dan bisa kapanpun peretas itu masuk ke jaringan kita dan bisa meretas apa-apa yang ada di perangkat kita. Jadi mudahan Li-Fi ini bisa berkembang di Indonesia dan bisa diedarkan di mana-mana. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh.